Biar goldnya join kan? Biar goldnya join, biar goldnya bisa euforia. Tapi kalau ngomongin Tiara Broken Walls, menjadi sebuah keuntungan untuk tim Navi kalau mereka mau bermain invasi jungle terhadap Kairi. Oke, ternyata udah ada 3 band om. Yang pertama Fanny ya kawan-kawan ya. Fanny, Baxia, dan Freya. Selanjutnya ada Justin, Blue, dan juga Marcel. Ini dia nggak nge-ban satu lagi berarti? Fanny tadi sih, Iya. Ya Fanny ya, harusnya Fanny. harusnya Fanny ya. Iya. Tapi Freya nggak dikasih ya, karena Freya yang kemarin kan menjadi titik tumpu Onyx, ternyata kalah Freya-nya. Iya, makanya semenjak kemarin ya Freya Onyx dilepas, gue rasa ini salah satu juga om. Cara untuk menghadapi Onyx, kasih Iya, Freya-nya. kasih Freya. Dan coba pikirkan cara lawannya kan. Karena kalau ngomongin marksman, Yisan, Sin, Cloud, Moskov, bahkan sampai Kari, itu cuman Karinya si Kelre loh. Yang bikin item keduanya WON. Dan mereka tahu untuk dari tadi mungkin statement dari Lim, dari Sunsin dan segala macamnya ini cukup berbahaya kalau di second pick. Yep. Karena bisa fleksibel, Ya. bisa di counter, bisa di carry, dan itu bisa cukup mengguncang gameplay dari Navi atau bahkan straight plane awal mereka. That's why amanin dulu yang bisa bikin fleksibel Oniko. Ya, sih, tapi Valentina langsung Sora. disegir, Sora ya. Respect. Ya ini satu jawaban pasti lah. Biar gak ada ulti Sora dilawan. Tapi gue nggak tahu ya, ini dari opini gue aja, gue masih suka Yisan-Sinnya Ando Ryu loh. Ya aku juga. Waktu zamannya masih hyper carry ya, waktu sebelum Yisan-Sin Gold ini populer. Iya. Gua juga- Yisan-Sinnya dia, farmingnya cepet sekali. Dan sekarang lebih enak kalau di Andorio, kenapa gue dukung statement dari Lim, adalah kan kita tadi sudah tahu Navi ini selalu kuat rotasi 3 lane mid-nya. Oke. Ini sangat bisa membantu Lim Dia vision, untuk bantu ganking. banyak. Tapi agak susah ketika kita bahas soal Shive. Karena menurut gue Shive juga dia the carry-nya lah. Jadi kalau ada 2 carry kan agak susah. Kalau kalau ngomongin CV dan melihat ada Sora di sini, ada satu hero dia yang menurut gue cukup potensial sekali Om. Siapa tuh? Obsidia. Obsidia ya. Karena itu ketika Sora udah kena Obsidia, itu cukup mengganggu banget Lim. Ya, gak bisa ngapa-ngapain jadinya. Cuma problem utama yang sekarang diambil sama Onyx itu menjadi sebuah catatan. Oh, silakan ambil Obsidianya. Tapi apakah berharap Obsidia itu akan sustain di 1-5 menit awal? Bisa, Benar, bisa benar. di geng. Dan sekarang untuk opsi dari tank jungle juga kan sudah mulai ditutup ya. Kayak fighter, kita melihat Baxia di ban, Leo di ban nih. Tadi Leomord sempat untuk di ban juga. Dan kemungkinan besar ya Fredrin juga bisa di ban nanti. Kalau mau ya, andai kata ini Yisan-Sinnya memang masih diplot sebagai gold lane. Ya, Haturun harusnya gitu om. Ya, Karena dia bandnya pun Leo kan. ya dia banyak Leo jadi Harley-nya jelas ini enak banget kalau berhadapan dengan Yisan-Sin sebagai gold laner. Ya, Karena pasti ditarget kan. Semua marksman seharusnya serem deh kalau lawan dengan si Harley. ya Assassin sih balik lagi Iya. kan. Ya, mungkin solusinya ada roamer nanti om yang bakal nutupin juga. Yep. Atau tergantung nih. Kalau memang dari awal rotasi Hardy-nya udah patah, itu agak susah om. Karena Hardy ini bukan tipikal yang bisa nge-clear jungle cepet kan dia. Iya, iya. Ya mungkin kalau purple, kalau orange bisa. Tapi kalau purple ada 2 target tuh agak susah kartunya. Mhm. Tapi kita mau lupakan sesuatu sebenarnya. Guinevere ini di ban juga bersama dengan Leo. Itu Ya, dia. Wow. Guinevere Leo ini potensi untuk jungle. Dan apakah dipaksakan Andorio menggunakan dari Yisan-Sin Lim? Kayaknya masih ada Fredrin, Ji. Masih masuk opsi ya kalau pengen utility. Gue udah mulai kurangin sih menurut gue. Dari Navi tersendiri kurangin Fredrin ini. Oke. Tapi kalau misalkan di jungle Yisan-Sin ya, gold lane ini Ji, yang harus di-flexnya kemana? Fighter kah? Karena kalau diambil 2 marksman atau let's say Harit deh ya, yang magical damage juga, agak berat sih. Iya. Wah, nggak rekomen Harit. Oke. Itu apa? Nathan? Nathan. Dia 2 PC, kalau gitu 2 carry-nya. みんなを守るために Bu, 私 jadi は ya もっ lah と ya. 強くなる Atau mungkin Let's see. mereka mau main hero-hero yang kalau Navi ini dipaksa Harit, kalau statement dari Lim membuat Purify menjadi sebuah catatan Jawaban. di iya jawaban di sini. Oke. Kalian Kalea ini udah oke banget sih combo dari Onyx. Kita melihat banyaknya sinergi yang bisa jalan loh dari hero-hero yang sudah mereka pilih ya. ya. Dari Tsunami Slam, Deadly Magic, atau bahkan dengan Torrent Mode dari Sora yang bisa dikombinasikan dengan ya apapun itu nanti untuk fight-nya. Bahkan mereka tinggal mencari sebenarnya ya satu marksman yang punya AOE besar. Ixia, Patrick.
Beatrix. Atau bahkan di retail ya. Kaca dan Harriet itu dia yang gue bilang. Kalau memang mau 2 damage, usahakan jangan satu sword. Jadi jangan udah damage physical di jungle, gold lane-nya juga. Iya. Biar seenggaknya ada yang sakit antara dua itu. Dan Borify juga di sini sangat dibutuhkan ya. Iya, Borify jadi sangat jawaban betul. Untuk Kalea juga. Hero Borify udah ditutup soalnya. Oke, dan last pick, Granger. Oke, Granger, ya. Granger dari Kelra. Berdoa terlebih dahulu sebelum menuju ke dalam match. Wow. Oke, gua pengen untuk MPL Arena ya. Semua rame-rame ya. Ketika gua bilang MPL Arena mana suaranya, gue pengen kalian teriak We On This ya. Siap, 1, 2, 3, MPL Arena mana suaranya? We on this! Yes! Ini dia di match pertama pembukaan minggu yang keempat. Apakah Sang Raja Langit mampu mempertahankan klasemen mereka di atas? Ataukah The Machine Navi mampu menggilas Sang Raja Langit? Mari kita saksikan bersama-sama di kolom komentar, juga ramaikan dengan hashtag We On This untuk di match yang pertama. Kali ini kita belum dengar tepuk tangan buat kalian semua. MPL Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Wah, ramai sekali di hari Jumat ini ya. Dari kedua super fans sudah hadir, penikmat Mobile Legends juga udah hadir. Dan ya 4 flicker udah pasti dari Onyx juga karena nggak ada sisi pasti yang bisa nangkep dari Navi-nya. Untuk farming berarti Hisansin dari Andoryu versus Harley dari Kairi. Harusnya lebih cepat dikit ya Om ya Hisansin ya? Ya, Hisansin lebih cepat dikit buat di awal ya pastinya ya. Ya awal doang. Karena nanti begitu ada mungkin item attack speed, Federal 5-1 yang bisa dimainkan, atau Genius juga buat Kairi. Yang akan lebih memudahkan dia untuk farming lebih cepat. Tapi sejauh ini pressure masuk dari Kelra juga untuk di area top ya. Seperti biasa Granger. Oh, gue suka banget pressure yang diberikan Kelra, tapi di arah bottom lane. Bonyok. Ini ada 2 perbandingan yang berbeda. Onyx kalah pressure untuk EXP lane, sedangkan Navi kalah pressure di arah gold lane. Yep. Potensial untuk bisa mendapatkan satu first blood ini berarti ada di tangan dari Navi. Oke. Navi bisa terkena first blood karena kalau Kairi sudah berada di level 4, CV dia pakai Borify dapat first blood. Itu dia. Satu kombinasi first blood didapatkan oleh Onyx. Baru gue bilang ada sedikit potensial. Kenapa? Karena kalau Lutfi itu masih punya flicker, Lim. Iya. Dan Lutfi juga di under turret kan. Rotasinya Kairi tadi nyebrang memang. Dia langsung ngambil ke jungle yang dimiliki sama Navi. Makanya ada setup yang bagus. Yep. Alright, melihat potensi seperti ini langsung ada Andoryu, di ada flicker. Prediction depan Kelra still survive di top lane. Andoryu almost is never enough. Ya. Seenggaknya dari minionnya menang Om. Ya tipis sebenarnya tadi juga ya. Tapi ya sebuah Mountain Shocker yang sudah terbuang juga. Dan bahkan Retribution tadi dipakai loh dengan Andoryu. Ini demi mendapatkan point kill ya. Tapi memang sebuah penguasaan dari minimap juga dari Kelra ternyata menyadari kalau ada yang coba untuk ganking dia tadi ketika Mountain Shocker dibuka. Ya tahu, memang sih udah tahu. Ya, tapi pasti. kaget juga predik itu tadi kapalnya ke belakang kan. Tapi prediknya pas banget Pas Andoryu banget. dan itu sangat menguntungkan sekali membuat Onyx kehilangan satu flicker. Cuma kalau ngomongin menuju ke arah turtle yang pertama kayaknya agak cukup berat untuk bisa mendapatkan takeover turtle terhadap Kairi yang lebih sustain terlebih dahulu. Apro berada di level 3, Deadly Magic kalau masuk ini dia nggak bisa hindari dengan Avatar of Guardian. Dan Real World Manipulation dari Sans mencoba menutup jalan ke arah belakang. Uki menjadi target utama. Hilang tertik oleh seorang Kairi. Nampaknya Andoryu target dan kehilangan satu orange buff. Ini berbahaya sekali walaupun itu dengan adanya Lupi. G-Boy menuju ke arah belakang. No Tsunami Slam for this time. Tapi 2 point kill dan The Mission from Navi. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Masih mencoba untuk bertahan. Mau lebih Kairi yang banget sakaratul maut dan Guns bahkan tidak tertake down sama sekali. Diselamatkan oleh Apro, The Machine from Navi. Itu dia agresivitas dari XP Lane bahkan di arah mid. Apro mau tidak mau harus take down. Terlalu jauh, no revitalize untuk kali ini Lim. Tapi the best thing dibanding dia harus kehilangan cards. Ya, oke lah, masih kerasa lah tadi backupnya ya. Dan sama-sama buang flicker Om. Iya. Penyelamatan yang bagus tadi ya dari Afro juga dengan Revitalize yang juga cukup membantu. Tapi untuk kita melihat bagaimana dari Onyx-nya nih, mereka menang point kill dengan jumlah gold yang cukup banyak loh. Kayak di bagian atasnya banyak freeze lane yang dilakukan dengan Onyx itu sangat berjalan dengan maksimal sekali. Yeah. Kalau kita lihat tadi dari rotasi mereka ketika mendapatkan turtle juga. Dan bahkan Kars memang cukup strong. G-Boys, Slam, all in. Gak ada lagi jawaban untuk Apro bisa menyelamatkan dirinya. Avatar Guardian
Nggak bakal sempat untuk bisa keluar. Ya, dan ini menjadi sebuah lampu kuning ya untuk Navi itu sendiri karena Tsunami Slam angkat siapapun sekarang yang tebel nih. Yang paling tebel itu tadi tumbang. Siapapun. Apalagi kalau yang biasa. Itemnya udah langsung fokus ke penetration. Makanya memang harus langsung di backup berarti jawabannya. Iya. Karena kalau ke pick off aja udah selesai pasti. Sekeras apapun ya. Contoh tadi Afro. Mungkin ada Revitalize jadi bertahan sedikit aja. Tapi kalau tumbang kayaknya tetap tumbang deh. Iya. Sedetik 2 detik lah, Lim. Itu dia. Kalau Sky Pierce. Ya, Item jangan lupa pertama nih. loh. Kelra bakal join karena udah punya Sky Pierce ya. Oke, tapi nampaknya di sini Deadly Magic dan juga damage yang diberikan oleh sosok Kelra masih belum mampu. Kairi juga nggak mau all in karena target mereka menuju ke arah Turtle. Lebih menguntungkan untuk Lutfi, menguntungkan juga untuk Kelra. Oke, bukan semua tentang point kill di sini, Lim. Sparkle ya. Coba di-invade. Tapi sayang sekali invite yang dilakukan oleh Navi itu bisa ditanggulangi sama Onyx. Kenapa? Wah, Karena gantian. Kairi nggak menggunakan Retribution. Reward Manipulation mencoba untuk mengcover dan bahkan mereka kehilangan Afro dengan satu Tsunami Slam. Deadly Magic. Mau kita bicara tentang rugi? Navi rugi bandar. Itu dia, ini temponya hilang banget Om. Sangat ya. Karena ya sekali lagi siapa yang diangkat dengan Tsunami Slam itu bakal langsung tumbang. Oke, kali ini hanya saya dengan Realize. 2 suara. Yes, 2 suara for Navi. Karena jujur pengen melihat gimana Why Not bisa mengatasi Kelra. Ini Coach Aldo gimana Coach Aldo? Lebih objektif. Coach Aldo, gimana Coach Aldo? Dia pernah di dua-duanya berarti kan. Iya. Oke, tapi back to the game 5 menit berjalan ya. Sekarang jungle-jungle biasanya udah ngisi laning nih. Ya. Oke. Untuk item pertama atau menuju kedua. Ya, sebenarnya 5 menit berjalan ini yang lebih serem kalau ngeliat Kelra udah join ya. Karena kalau lihat dari item ini baru ada shoes dia sekarang. Tadi kan langsung dari Sky Pierce ke Hunter. Nah ini ada shoesnya nih, jadi sudah mulai rajin juga buat Kelranya berjalan. Masih 2 assist. Belum ada stack untuk Sky Pierce dia, tapi pastinya bakal nyari. Karena dia pasti join fight terus-terusan. Oh, tengahnya. Gold cap-nya 2000 Hancur. gold, tapi Keyboy Wait. langsung dipasang Lutfi. Di belakang sana mencoba untuk menangkap, tapi Afro damage yang terlalu besar. Kars sekarang Tomot masih bisa selamat. Tembakan dari Kelra gagal untuk mendapatkan kill. Meanwhile, Under Ryu standby on position. Dia juga nggak mau masuk lebih dalam lagi karena mendapatkan satu orange buff, tapi kehilangan dirinya ini sama saja merugi. Sans Dikejar. membuat ditahan dan bahkan itu dia mendapatkan orange buff, tapi kehilangan dirinya itu lebih merugi. Wih, ini 5.000 gold loh hampir di 6 menit Om. Yap, tiba-tiba langsung tersalib. Cukup jauh ya dengan kemenangan yang didapatkan yang sangat sempurna untuk Onyx tadi. Mereka dapetin objektif mid turret juga bagian outer. Ini menjadi segalanya, belum lagi dengan buff yang lagi-lagi masih terambil untuk Onyx. Ini agak susah sih kalau mereka mau mainin laning jauh pun Kairi sendiri bisa langsung nge-handle. Siapa yang ngambil juga agak susah. Ini kalau ada 2 carry ini susahnya. Iya. Dua-duanya butuh gold. Dan di kondisi under mereka harus pilih siapa duluan yang jadi. Jujur gue lebih khawatir kalau Kairi nggak ada di map. Karena kalau Kairi nggak ada di map, dengan adanya outer turret dari 3 lane yang udah nggak ada, menurut gue dia di purple buff sekalipun, di push itu dia bisa. Ya, dia bisa trapping di mana aja kan. Di mana aja. Itu yang agak susah dipredik. Bahkan sekarang lihat Turtle di setup duluan. Dan mereka cukup tenang. Navi, mereka nggak punya banyak di jawaban untuk Onyx sekarang. Ya, menurutku Navi ini mereka lagi cukup takut juga ya untuk keluar ya. Karena siapapun ya, sekali lagi nih, kelihatan Keyboy di depan jadi trouble. Si Kairi gak kelihatan, masalah juga gitu loh. Iya, betul. Setuju banget. Dan Omawa kalau gue lebih lihat di sini, Afro nggak boleh buka. Afro ada baiknya dia nge-counter setup yang dibuat oleh Lutfi seperti tadi. Cloud momennya Lutfi mungkin bisa di-counter dengan ada Avatar of Guardian. Karena kalau yang ngebuka Navi, source skill mereka untuk crowd control cukup ada di Afro. Sedangkan Onyx masih banyak. Mereka masih punya Keyboy, mereka masih punya Lutfi. Tinggal pilih, Lim. Ya berarti bisa diasumsikan Kars harus buang skill Keyboy sih, mau nggak mau kan. Ya. Dia harus dibanting dulu biar belakangnya bisa nge-backup. Tapi pertanyaannya apakah selamat itu dulu nih, karena Lutfi maju lagi nge-zoning. Lutfi nyari momen dengan seorang momennya dia. Dia cuma mancing loh tadi. Yes. Udah ada pakai torrent sama sekali, udah diem aja di sana karena memang gak ada yang ini ya. Yang bisa ditargetkan juga. Wah, Dan di masih ping map muncul. kelihatan tuh bagian top, Andoryu, show. Dan Andoryu masih mencari celah. Ini semaksimal mungkin yang sudah dilakukan Dapatkah? sama Andoryu. Apakah dapat, tapi ternyata di ujung tombak sana mereka harus kehilangan purple. Ya udah gak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena vision dari Suns tadi sangat bagus memastikan Kairi di mana posisi Andoryu. Tapi Andoryu mainin mapnya udah cukup baik menurut gua. Dengan kondisi 6.000 gold difference ya. Sekarang udah harus nempel sih, 5 member dari Onyx. Oh, Current moment, berjikar Afro, after Guardian 4 defensive. Oke, berarti informasi yang didapatkan adalah mereka bisa tim fight Reward? tambahan.
Kiboy bisa dapetin siapapun tanpa ada cover dari tim Navi. Info yang cukup lumayan mahal. Di luar itu juga kebuka Om. Yap, ini benar-benar cuma dipancing ya buat tim Navinya keluarin semua skillnya mereka sembari menunggu nih untuk Lord yang akan spawn juga. Dan Andori masih berusaha untuk mencari keuntungan ya. Iya bagus banget ya. Iya, ada celah lah buat bisa farming. Bagus banget tapi posisi dari Andoryu kali ini terdeteksi dengan adanya satu bulir jeruk. Langsung Andoryu mencoba untuk mundur ke arah belakang. Menanggulangi sosok dari Lutfi, one by one situation yang gagal. Dan flicker dari Lutfi mencoba mendapatkan point kill dari Kiboy. Tidak akan melepaskan pandangannya terhadap seorang Andoryu. Eksekusi yang mahal, satu tembakan dari harta tahta Dead Sonata. Itu dia 2 flicker yang dikorbankan untuk dapetin sang hyper carry. Andoryu hilang. Ya space terbuka sedikit, tapi cuma 1 wave loh untuk Sive tadi berarti. Tapi worth it untuk Lord yang mahal ini. No power of retribution. Tapi ketika adanya Lord terbuka tanpa adanya kontes Andoryu, mereka lebih memilih untuk melepaskan Holy Defense sama bawah. Iya, ya mau gak mau ya. Tapi tadi ya langkah yang diambil Andoryu pun sebenarnya itu high risk ya. Dan itu wajib buat dilakukan dengan dia. Itu Ya. biar bisa ngejar juga goldnya, biar bisa keep up. Lebih ke mau nggak mau nggak sih? Mau Om? gak mau ya, mau gimana lagi gitu. Gak ada tempat buat farming. Kondisinya bener-bener sulit untuk Navi. Ya kayak tadi, 1 wave aja ini harus dipikirin nih. Kasih Andoryu atau kasih Sive. Dua-duanya butuh item nih. Dan ketika mereka nggak dapetin farming sama sekali ya gerakan Andoryu menurut gue udah jadi gerakan ya mau nggak mau. Revolt Manipulation untuk menanggulangi sedikit, tapi sayangnya Lim, Holy Defense-nya pecah. Ketika World masih bergerak sangat jauh. Oke, atasnya lumayan bagus tapi Om. Si ini ya masih di clear juga dengan pemain-pemain Onyx juga. Tapi yang agak bagus ini mid-nya sebenarnya. Karena bisa jadi langsung ditabrak juga nih. Ingat ya, Suns masih pegang Real World Manipulation. Oke. Let's see. 10.000 gold difference setelah pecah turret di tengah. Akan menjadi perbandingan gold yang sangat jauh. Kiboy tidak memiliki flicker, tapi mereka masih memiliki Tsunami Slam. Damage dari Kelra, poking damage yang cukup sakit. Membuat tidak bisa melakukan defense di turret bottom lane. Masuk Lutfi, nothing happens. Karena mungkin tidak berhasil mendapatkan dengan coret momen yang dimiliki dari Lutfi. Informasi A1, Lutfi nggak ada ulti. Kiboy, apakah sudah ada flicker? Masih tanda tanya untuk dari tim Navi. Oke, ini nggak pakai cooldown reduction ya berarti dari Lutfi jadi lumayan lama. Tapi hati-hati, bukan hanya Lutfi, masih ada Kiboy yang ready. Ya, tapi mereka kayaknya mau dapetin turret atas terlebih dahulu sih. Mereka paksa sih. Mereka paksa atas dulu. Mereka 11.000. 11.000 gold difference. Terpasukan dari tim Onyx. Mencoba untuk mempertahankan minion supaya tidak ada yang maju ke arah top lane. Tapi sangat baik. Lutfi? Cara momen kembali dari seorang Lutfi memaksa mendapatkan 1 point kill. Dan langsung ada Revitalize yang nggak bisa menanggulangi damage yang diberikan oleh seorang Kelra. Kelra Sakratul Maut, flicker masih ada dan itu dia. Harta Tata Dead Sonata berhasil mendapatkan cabut Oh kill. no. Saman Force hanya bisa melindungi sedikit tapi clear minion tidak mampu. Dan sedang kabar masuk Oh dari tim no. Onyx. Memaksakan untuk mendapatkan game pertama dengan sangat cepat. King Onyx menggilas, menggulingkan The Mission Navi di game yang pertama. One-sided game. Turtle, turret, semua didapatkan oleh Onyx. Onyx dapetin semua yang mereka mau Om. Yap, berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan berarti ya. Untuk Onyx juga dari awal kita melihat pressure yang masuk ini berkat kehadiran dari Harley yang dimainkan Kairi. Pressure ke bagian top lane sehingga membuat sebuah first blood jatuh ke tangan Kairi ya tadi untuk di awal-awal. Dan setelah itu kita melihat ditinggalkan memang goldnya karena Shiva ini sudah ketinggalan level. Ada 1 level difference berbanding dengan si Kelra. Yap. Dan di tempat yang berbeda ternyata ini Andoryu juga gak dikasih untuk space untuk bisa farming. Itu dia. Itu kesulitan pakai 2 damage dealer gak sih? 2 carry Om. Kalau lagi kalah di early ya. Iya ya kalau lagi unggul apapun jadi Apapun. bagus sih sebetulnya. Bener. Tapi ya nice try untuk Navi, mereka coba tadi untuk nyari space. Andoryu sih dia cari space sebisa mungkin loh. Ngambil Iya. jungle dan segalanya. Makanya gue bilang, Andoryu masih bagus banget untuk dapetin momen farming Om. Tapi ya, ini bukan tentang main satu orang. Ketika 4-nya tidak memiliki capability